Meski kondisi gawat, Kementerian Kesehatan hingga saat ini belum memberikan konferensi pers maupun menetapkan kejadian luar biasa medis. Namun beruntung siang ini Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono bersedia untuk memberikan penjelasan terhadap redaksi RCTI. Langsung saja kita bergabung bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Pak Dante Saxono. Selamat siang Pak Dante Saxono, salam sehat selalu Pak. Selamat siang, salam sehat ladies. Baik, Pak Dante, ini sejauh ini kita lihat bahwa sudah ada 200 lebih anak yang terjangkit penyakit gangguan gagal ginjal akut. Bahkan 48% angkanya meninggal dunia, Pak. Apakah Kementerian Kesehatan akan segera menetapkan status kejadian luar biasa medis, Pak? Saat ini yang kita lakukan adalah melakukan investigasi. Investigasi ini melibatkan berbagai macam sektor. Dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, dengan farmakologi, ahli farmakologi, dengan ahli toksikologi, dan sebagainya. Sejauh ini Badan POM hingga hari ini juga belum memberikan keterangan pada publik, baik berupa video tapi hanya berupa tulisan, Pak. Bagaimana tanggapan Kemenkes, Pak, sejauh ini, Pak? Yang sedang dilakukan adalah uji kuantitatif. Kemarin yang kita lakukan di Laboratorium Pusat Forensik adalah uji kualitatif. Oke. BP POM saat ini sedang melakukan uji kuantitatif bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk mendeteksi berapa kadar etilen glikol yang ada di dalam obat-obat tersebut. Sebenarnya ini sedang dalam proses dan hampir semua obat sirup dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dan ini memang butuh waktu untuk melakukan pemeriksaan secara kuantitatif dengan kadar tertentu yang ada di dalam obat-obat tersebut sehingga diketahui kadar toksiknya berapa yang harus dievaluasi dan harus diantisipasi dari obat-obat yang beredar mengandung etilen glikol tersebut. Baik, kemudian Pak Dante, kalau kita perhatikan bahwa dari sisi rumah sakit kita lihat bahwa beberapa pasien kemudian meninggal dunia itu di rumah sakit. Apakah memang kondisinya ketika pasien dibawa ke rumah sakit itu dalam kondisi akut atau dalam kondisi berat, atau memang tata laksana di rumah sakit Indonesia yang belum siap, Pak, untuk menghadapi gejala gagal ginjal akut pada anak, Pak? Sebagian besar kasus yang masuk itu dalam kondisi berat, sehingga memerlukan hemodialisis pada saat tahap awal. Kita sudah mempersiapkan antidotnya atau anti dari keracunan ini. Kita telah menyediakan fomepizol. Fomepizol ini kita langsung bawa secara hand carry dari Singapura dan sudah diberikan kepada beberapa pasien yang mengalami intoksikasi awal. Dan intoksikasi awal itu ternyata menunjukkan respon yang cukup mengembirakan sampai sekarang. Kemudian tapi yang ingin kami tegaskan kembali, Pak, bahwa obat sirup ini apakah mencakup seluruh produk obat dan suplemen, Pak? Baik itu untuk anak maupun dewasa, Pak? Difokuskan pada obat-obat yang beredar di anak-anak, terutama obat-obat yang biasa dipakai untuk pengobatan anak-anak. Baik, ada pihak penjual yang oknum, kami bilangnya, Pak, cukup nakal untuk tetap kemudian melarang instruksi tersebut dengan cara melanggar instruksi tersebut dengan cara tetap memperjualbelikan obat-obat sirup yang instruksinya sudah dilarang untuk diedarkan sementara. Nah, ini sejauh ini bagaimana, Pak, pengawasan dari Kemenkes dan apakah akan ada sanksi, Pak? Sanksi administratif yang lebih berat lagi, masih beredar dan masih dijual, maka mungkin akan dicabut izin edarnya sebagai langkah konkret. Tapi untuk sampai pada tahap itu tetap butuh evaluasi yang kuantitatif yang kita sedang kerjakan kolaborasi bersama BP POM. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Dante Saxono, Wakil Menteri Kesehatan, setelah bergabung bersama kami di seputar iNews Siang RCTI dan telah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif kepada khalayak luas terkait dengan gagal ginjal akut pada anak. Sehat-sehat Pak Dante dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.